Yhwach sudah dikalahkan. Apakah kehidupan di Soul Society dunia manusia dan juga Wikomundo benar-benar sudah tenang? Berikut pembahasan cerita ending dari Bleach, Thousand Year Blood War. Let's check it out. 10 tahun telah berlalu sejak kematian dari Yhwach. Ditampilkan Kyoraku sedang mengunjungi makam dari Ukitake. Menurut Kyoraku, butuh 10 tahun untuk mengembalikan Soul Society ke keadaan semula. Selanjutnya ditampilkan Mayuri yang sekarang wajahnya sedikit berubah lagi. Kali ini, Mayuri memiliki tanduk seperti kambing. Dan seperti biasa, Mayuri melakukan tugasnya sebagai peneliti dan ditampilkan Mayuri ditemani oleh Nemo. Nemuri Nanago yang sebelumnya tersisa otaknya saja, sekarang berevolusi menjadi Nemuri Hachigo. Nemo yang ke-8 ini baru berusia sekitar 9-10 tahun. Selanjutnya ditampilkan Kenpachi yang sedang menuju ke perkumpulan para kapten dari Gote. Kenpachi, Ikkaku, dan Yumichika kebingungan dengan jalan yang mereka tuju. Apakah pertemuannya ada di divisi pertama atau di divisi ke-13? Di sini Kenpachi mengatakan jika pertemuannya ada di tempat divisi ke-13. Kenpachi juga mengatakan jika dulu dia sering salah jalan karena ada Yachiru. Dan sekarang karena Yachiru tidak ada, Kenpachi tidak tersesat lagi. Kenpachi di sini sikapnya benar-benar menjadi lebih dewasa karena dari dulu Yachiru selalu menjadi penjaga dari Kenpachi. Walaupun sekarang Yachiru tetap menjaga Kenpachi sebagai Zanpakutonya. Sayangnya Kenpachi tetap tersesat. Momo yang sekarang adalah wakil kapten divisi kelima mencoba mengejar Kenpachi untuk menunjukkan jalan yang benar. Tapi Momo dihentikan oleh Shinji dan kemudian ditampilkan juga Tetsu Zaemon Iba yang sekarang menggantikan Komamura menjadi kapten divisi ke-7. Iba merasa dirinya tidak sekuat kapten Komamura dan selalu berlatih setiap hari. Hitsugaya yang menemui Iba merasa sangat menghormati Iba. Di situ juga ada Moguruma Kensei dan wakilnya Suhei. Terlihat Suhei sedang dibully oleh Kensei, Hitsugaya dan juga Rangiko. Karena Suhei jarang berlatih tidak seperti Iba. Suhei yang membela dirinya sendiri mengatakan jika Suhei sudah bisa menggunakan Bankai. Tapi Hitsugaya dan Rangiko tidak percaya karena tidak pernah melihatnya. Hitsugaya kemudian mengatakan jika dalam 10 tahun terakhir, Bankai Suhei bahkan tak pernah digunakan. Artinya dalam 10 tahun ini, Soul Society benar-benar dalam keadaan damai. Di tempat pertemuan para kapten, Soifon memarahi Kenpachi karena terlambat datang. Keduanya terlihat bertengkar. Di situ, Isane yang menggantikan Unohana sebagai kapten divisi keempat merasa terintimidasi melihat dua kapten yang bertengkar. Nah, dalam pertemuan Gote kali ini, ternyata akan melantik kapten baru. Kapten dari divisi ke-13 yang kosong karena kematian dari Ukitake. Kapten Gote ke-13 kali ini yang akan ditunjuk adalah Rukia Kochiki. Di tempat lain, tempat penelitian dari divisi ke-12, Akon melihat mengenai sebuah gelombang Reiatsu yang muncul dan sama dengan Reiatsu dari Yhwach 10 tahun yang lalu. Soifon dan Byakuya dikirim untuk memeriksa Reiatsu tersebut setelah pelantikan Rukia menjadi kapten Gote divisi ke-13. Soifon dan Byakuya ternyata tidak diberitahu oleh divisi ke-12 mengenai Reiatsu ini. Mereka datang atas informasi intelijen dari Soifon. Sesampainya di tempat Reiatsu tersebut, sudah ada Mayuri yang mendatangi langsung terlebih dahulu dan belum memberitahu siapapun. Terlihat Reiatsu Yhwach yang berwujud bayangan hitam dan kuning seperti mata Yhwach dan terlihat sangat besar berkobar seperti api. Apakah ini tanda kebangkitan dari Yhwach? Di sisi lain, Rukia dan Renji yang telah selesai melakukan acara pelantikan datang ke rumah Ichigo. Teman-teman SMA Ichigo juga terlihat berkumpul, yaitu Mitsuhiro Kojima, Keigo Asano, dan juga Tatsuki Arisawa. Ada juga Karin dan Yuzu, kedua adik dari Ichigo. Mereka berkumpul untuk melihat pertarungan dari Shadow yang ternyata menjadi peboxing profesional. Lalu untuk Ishidaoryo yang terlihat sekarang menjadi dokter juga menonton sendirian di atap rumah sakit. Nah, di rumah Ichigo ketika akan mulai menonton pertandingan dari Shadow, Orihime bertanya kepada Ichigo kemana perginya Kazui, anak dari Ichigo dan juga Orihime. Menurut Karin, Kazui kemungkinan berada di kamar Karin di lantai 2
kamar yang dulunya dimiliki oleh Ichigo. Mengetahui keberadaan Kazui, Ichigo kemudian bertanya kepada Renji dan juga Rukia yang seharusnya membawa anak mereka. Diketahui, Rukia menikah dengan Renji dan anak mereka telah menjadi salah satu kadet di Gotei Jusantai. Tapi ketika Rukia mencoba memperkenalkan anaknya kepada Ichigo, anak Rukia menghilang. Kemudian ditampilkan di lantai 2 tempat Kazui berada. Reiatsu dari Yahaba yang sama seperti yang dilihat oleh Mayuri, Soifon, dan juga Byakuya muncul di depan Kazui. Namun yang muncul kali ini bentuknya sangat kecil. Kazui yang melihat Reiatsu Yahaba kemudian menggenggam Reiatsu tersebut dan tiba-tiba di tempat Mayuri dan lainnya, Reiatsu Yahaba yang begitu besar hancur lebur. Kazui yang masih kecil ini dengan mudah menghancurkan seluruh Reiatsu tersisa dari Yahaba. Hal ini dikonfirmasi dengan ditampilkannya Aizen yang masih di penjara. Aizen mengatakan akhirnya kekuatan terakhir dari Yahaba lenyap. Sedikit flashback mengenai pertarungan terakhir. Kata-kata terakhir dari Yahaba ingin menyatukan 3 alam, dunia manusia, Soul Society, dan juga Hueco Mundo. Yahaba ingin menyatukan dunia agar kehidupan tidak takut lagi dengan kematian. Kembali ke Aizen. Setelah mengingat kata-kata terakhir Yahaba, Aizen mengatakan jika dunia tanpa takut kematian akan menghentikan manusia dari harapan. Manusia memang bisa terus hidup jika tak ada kematian, namun hal itu tak sebanding dengan menjalani hidup sambil menghadapi kematian. Itulah kenapa manusia menamainya dengan nama spesial yaitu keberanian. Kembali ke tempat Kazui berada, dari belakang Kazui muncul seseorang Shinigami. Dia bernama Ichika Abarai. Ichika kemudian bertanya kepada Kazui untuk memperkenalkan diri. Kazui kemudian menjawab pertanyaan dari Ichika. Namanya adalah Kurosaki Kazui. Kazui kemudian berubah wujud dan mengatakan dirinya juga adalah Shinigami. Kazui dengan kekuatan yang sangat besar di umurnya yang belum ada 10 tahun bahkan bisa menghancurkan kekuatan terakhir dari Yahaba yang hanya dengan 1 tangan saja. Kazui juga sudah bisa menguasai perubahan menjadi Shinigami dengan mudah. Apakah cerita Kazui akan dilanjutkan menjadi sebuah series baru? Bagaimana menurut kalian? Itulah akhir cerita dari Bleach Thousand Year Blood War. Walaupun ending versi komiknya ini bisa dibilang dipercepat, untuk animenya nanti akan diperbaiki dan kemungkinan akan lebih diperpanjang lagi. Apakah kalian lebih memilih ending cerita versi komik atau animenya nanti? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.